Ya, hari kelima dan keenam itu kita sedang membicarakan 1 Korintus 1:30 ya. Khususnya kalimat ia membenarkan, menguduskan, dan menebus ya. 3 perkara ini. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ya, pengudusan di Roma 6 ayat 22 yang tadi kita doa bacakan itu adalah masuk ke poin kedua di 1 Korintus 1 ayat 30. Jadi menguduskan di 1 Korintus 1 ayat 30 itu adalah pengudusan dalam Roma 6 ayat 22. Jadi 3 perkara ini yang kita akan lihat di hari kelima dan keenam. Ya. 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus. Berada dalam Kristus Yesus. Jadi 3 perkara ini terjadi di dalam Kristus Yesus. Ya. Membenarkan di sini tuh keadilbenaran ya. Di FKKP ditulisnya sebagai keadilbenaran. Jadi pertama keadilbenaran, kedua pengudusan, terakhir penebusan. Nah, penebusan biasanya langkah awal keselamatan, tetapi di sini ditempatkannya di urutan yang terakhir. Artinya ini bukan penebusan yang dilakukan oleh darah Tuhan di atas salib, tetapi penebusan tahap akhir. Ini ada di hari ke-6 ya dibahasnya, yaitu penebusan tubuh. Nah, jadi pertama keadilbenaran, Kristus sebagai keadilbenaran. Ini adalah pemberesan yang dilakukan Tuhan di masa lalu. Kemudian pengudusan, ini adalah pemberesan yang sedang dikerjakan Tuhan hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terakhir penebusan, ini adalah pemberesan yang akan dikerjakan di masa yang akan datang. Ya, akan menebus kita seutuhnya. Tubuh kita diganti dengan tubuh yang baru. Dan 3 tahap ini semuanya terjadi di dalam Kristus ya. Ingat ada frase oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus. 1 Korintus 1 ayat 30. Jadi ini adalah pekerjaan Tuhan di 3 masa. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ya, ini berita sangat penting saudara-saudari. Kita harus pelajari berita ini. Ya, kita harus memberitakan khususnya kepada orang-orang Kristen kebanyakan. Karena tidak ada perkara 3 tahap ini. Kalau di dalam kekristenan mereka hanya taunya soal pengampunan dosa.
Setelah diampuni dosa, ya sudah tinggal tunggu sisa umur habis, Tuhan nanti mungkin datang kembali atau keburu meninggal, masuk surga. Oh Tuhan Yesus, padahal ada 3 tahap ini, proses keselamatan sempurna itu. Ya, bahkan ketika membicarakan 3 masa ini, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, mereka berbicara pun hanya di seputar pengampunan dosa saja. Jadi kalau Anda bisa memahami betul ini dan Anda bisa memberitakan khususnya kepada orang-orang Kristen, ya, mereka yang mencari kebenaran akan berpaling ke dalam pemulihan Tuhan, saudara-saudari. Jadi kekristenan itu ada satu pengkhotbah terkenal, ya. Bukan orang Indonesia, dia tinggal di luar negara kita. Terkenal sampai seluruh dunia, saudara-saudari. Buku-bukunya juga booming sampai sangat mempengaruhi denominasi-denominasi, sampai bermunculan denominasi-denominasi baru yang mengikuti ajaran pengkhotbah yang sangat terkenal ini. Ya, tulisan dia yang paling terkenal tuh dia berkata bahwa pengampunan dosa itu adalah untuk masa lalu, dosa-dosa yang sudah kita perbuat, untuk masa sekarang, dosa-dosa yang sedang dilakukan, dan untuk masa yang akan datang, dosa-dosa yang belum kita lakukan. Ya memang ini tidak salah, ya, karena memang darah Tuhan tersedia, khasiat darah Tuhan itu kekal, ya, untuk dosa-dosa yang kita gunakan darah Tuhan untuk membereskannya. Nggak salah, hanya yang saya maksudkan tuh begini, saudara-saudari. Ini pengkhotbah tuh sangat terkenal. Sampai-sampai di Indonesia itu bermunculan denominasi-denominasi baru gara-gara pengkhotbah ini, gitu. Dengan ajarannya yang sangat menekankan kasih karunia. Ya, tetapi hanya di seputar pengampunan dosa, gitu. Saya sampai terheran-heran kok pengajaran yang dangkal sedemikian bisa booming dan bisa sangat mempengaruhi dunia kekristenan. Sedangkan yang kita miliki itu kedalaman yang sangat dalam, kebenaran yang sangat tinggi. Bukan hanya di seputar pengampunan dosa, tetapi juga, ya, tadi kita lihat ada pengudusan dan ada penebusan tubuh. Prosesnya ini sesuatu kebenaran yang sangat tinggi dan dalam. Tapi saya percaya suatu saat orang-orang akan haus dan lapar. Semakin banyak orang haus dan lapar terhadap kebenaran yang kita miliki. Ya, hari ini kita harus baik-baik mempersiapkan diri, disusun oleh kebenaran, supaya nanti pada saatnya Tuhan bisa mengirimkan orang-orang kepada kita. Ya, karena kita punya satu kebenaran tentang keselamatan yang lengkap. Ingat, kebenaran tentang keselamatan itu
kebenaran yang paling dicari oleh banyak orang, ya. Hari ini situasinya baik-baik saja, jadi pemberitaan-pemberitaan yang dangkal seperti tadi, ya, sangat menyenangkan telinga. Dosa kita sudah diampuni, bahkan dosa-dosa yang belum kita lakukan sudah diampuni. Ini kan sangat menyenangkan telinga. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa ketika Tuhan Yesus datang, yang dituntut itu adalah kematangan hayat, bukan sekedar pengampunan dosa. Dosa sih sudah beres, dosa-dosa sih. Nah, ini yang tidak disadari. Nah, apa yang kita bahas di hari kelima dan hari keenam itu ya membuat saya jadi memiliki perasaan yang seperti tadi, ya. Saya jadi ingat kepada situasi kekristenan yang sangat-sangat dangkal ketika mereka membicarakan tentang keselamatan. Sedangkan apa yang mau kita lihat hari ini, berita 5 dan 6 sangat luar biasa lengkap, ya, yaitu apa? 1 Korintus 1 ayat 30. Kristus sebagai keadil benaran kita. Ini adalah pemberesan dosa-dosa di masa lalu. Ya. Kristus sebagai pengudusan kita. Yang kedua, ini adalah pemberesan di masa sekarang. Dan Kristus yang menebus tubuh kita, pemberesan di masa yang akan datang. Ya. Nah, saudara-saudari, ketika kita percaya di masa yang lalu, Kristus menjadi keadil benaran kita. Ya, tetapi keadil benaran di sini masih bersifat objektif, ya. Belum subjektif. Masih terjadi di luar kita. Belum mengubah yang di dalam kita. Nah, di tahap ini Kristus menjadi kebenaran, itu berarti kita dibenarkan oleh Allah. Ya. Frase Kristus sebagai keadil benaran memang agak sulit dipahami, ya. Jadi untuk mempermudah, kata keadil benaran ini kita sebut saja dengan pembenaran, ya. Itu lebih mudah dipahami. Jadi Kristus sebagai keadil benaran kita tuh maksudnya tuh kita dibenarkan, ya. Ini sebuah pembenaran. Artinya apa? Artinya kita memiliki status orang benar. Walaupun mungkin orang yang sudah percaya ke dalam Tuhan itu masih berdosa, masih memiliki sifat jahat, masih terus berbuat dosa. Ingat, status orang itu tetap adalah orang benar, ya. Ini yang dimaksud Kristus menjadi keadil benaran kita. Betapa buruknya keadaan saudara-saudari yang kita kenal di lokal kita, asal dia sudah percaya ke dalam Tuhan, dia adalah orang benar. Ingat, ya. Kita harus punya pandangan ini. Kita harus menghargai semua saudara-saudari, karena semua orang di dalam gereja yang telah memiliki hayat Tuhan adalah orang benar. Tidak peduli bagaimana dia masih berbuat dosa, tidak peduli. Statusnya adalah orang benar, ya. Ini yang dimaksud Kristus sebagai keadil benaran kita. Membereskan masa lalu kita. Masa lalu kita adalah orang berdosa, orang dosa yang layak dihukum. Tetapi Kristus menjadi keadil benaran ketika kita percaya.
saat itu status semua orang percaya adalah orang benar, ya. Tetapi ini baru pembenaran secara posisi. Apa maksudnya pembenaran secara posisi? Ya, maksudnya posisi kita dipindahkan gitu. Ya, berpindah tempat. Seperti itu ya. Seperti yang dikatakan Yohanes 5 ayat 24. Ya, yang percaya kepada Tuhan Yesus itu pindah dari maut ke dalam hayat. Gitu. Pindah. Inilah Kristus sebagai keadil benaran. Poin pertama di dalam 1 Korintus 1 ayat 30. Ya, ini sudah terjadi di masa yang lampau. Tetapi jangan menganggap pembenaran secara posisi ini adalah sesuatu yang sifatnya luaran. Tidak juga, karena walaupun ini adalah kebenaran secara posisi, yaitu pindah tempat, tetapi ingat 1 Korintus 1:30 tadi dikatakan oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Jadi dipindahkan di sini itu ke dalam Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus seperti sebuah alam. Kita dipindahkan ke alam yang baru. Ya. Dan ini bukan di luar Kristus. Ini di dalam Kristus. Karena itulah Yohanes 3 ayat 16. Menurut teks aslinya, percaya itu adalah percaya ke dalam Tuhan Yesus. Ya, cuman banyak orang Kristen nggak menyadari. Kebanyakannya berpikir percaya itu ya udah percaya kepada Tuhan Yesus. Padahal percaya itu adalah ke dalam, ya. Amin. Jadi inilah poin pertama di dalam 1 Korintus 1 ayat 30, di mana Kristus menjadi keadil benaran kita. Ya. Dan hanya di poin pertama ini sebetulnya yang tadi saya sampaikan, kebanyakan orang Kristen di kekristenan berputar-putar ya hanya di poin pertama ini, saudara-saudara. Ayat yang sangat terkenal, yang sangat ditekankan oleh pengkhotbah itu adalah Ibrani 10 ayat 10. Ya, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Nah, ini memang ayat indah sekali sih. Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Artinya ya sudah beres, tuntas, sudah. Ya, hari ini hanya tinggal tunggu sisa umur habis, Tuhan datang atau kita meninggal masuk surga. Karena kita sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Ya, sangat terkenal ini Ibrani 10 ayat 10 ini. Tetapi tadi kita doa baca kan, Roma 6 ayat 22. Itu pun tentang pengudusan. Ya, ada frase apa? Setelah dimerdekakan dari dosa, setelah menjadi hamba Allah, artinya setelah percaya ya, kamu beroleh buah yang apa? Yang membawa kamu ke dalam pengudusan. Membawa kamu ke dalam pengudusan artinya ini suatu proses untuk memasuki pengudusan. Ini pengudusan yang berbeda dengan kata dikuduskan dalam Ibrani 10 ayat 10 tadi. Teks Yunaninya pun berbeda.
Cuman ya itulah orang Kristen hari ini senangnya tuh yang enak-enak aja gitu ya. Ibrani 10 ayat 10 mengatakan kita sudah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Sudah, mereka hanya pegang satu ayat ini, sudah beres. Urusannya sudah beres. Kita sudah dibenarkan. Kita pasti masuk surga. Oh Tuhan Yesus. Padahal Markus 9 mengatakan tempat pendisiplinan itu neraka, saudara-saudari. Ya memang kita pasti selamat. Keselamatan tidak bisa hilang. Tetapi kita masih bisa masuk neraka. Maksudnya adalah neraka pendisiplinan. Markus pasal 9 menyebutkan tempat pendisiplinan sebagai neraka. Itu karena ya hanya dangkal, orang-orang Kristen yang dangkal itulah nanti yang bahaya. Mereka hanya pegang ayat-ayat yang menyenangkan telinga saja. Sedangkan Roma 6 ayat 22 yang tadi kita doa bacakan berbicara masih ada pengudusan yang harus kita masuki. Setelah kita dikuduskan secara posisi. Ya, dibenarkan dan dikuduskan itu anggap aja sama, ada pengudusan posisi dan ada pengudusan watak. Ya, jadi ada pengudusan tahap berikutnya setelah dikuduskan dalam Ibrani 10 ayat 10 ya. Berita-berita ini harus kita sampaikan kepada orang-orang Kristen yang dininabobokan oleh pengajaran-pengajaran yang sangat menekankan kasih karunia Allah, kasih Bapa. Seolah-olah Bapa itu hanya punya kasih gitu. Padahal dia juga punya keadilbenaran, saudara-saudari. Yang akan dia lihat itu ketika dia datang bukan apakah kita sudah diampuni atau belum diampuni, tetapi apakah kita sudah matang di dalam hayat atau belum. Sudah mengalami pengudusan watak atau belum. Kalau pengudusan oleh darah sih sekali untuk selama-lamanya, betul. Tetapi masih ada pengudusan oleh hayat. Ya. Ada pengudusan oleh darah, Tuhan Yesus. Ada pengudusan oleh hayat Tuhan. Nah inilah kebenaran yang kita miliki di dalam pemulihan Tuhan. Bukan hanya mengubah posisi kita, tetapi juga mengubah watak kita. Ya, dan ingat, pengudusan ini tetap terjadi di dalam Kristus. Baik pengudusan posisi maupun pengudusan watak, keduanya terjadi di dalam Yesus Kristus, di dalam diri Tuhan sendiri. Ya, nah, tetapi di sisi lain Efesus 2 ayat 6 mengatakan kepindahan kita itu ke dalam surga. Ya, Yohanes 5 ayat 24 kita dipindahkan ke dalam hayat. Efesus 2 ayat 6 kita dipindahkan ke dalam surga. Artinya hayat ini atau Kristus ini adalah alam surgawi. Ya, catatan kakinya berkata seperti itu. Kita sudah dipindahkan ke alam surgawi. Kristus ini, hayat ini adalah alam surgawi. Ini adalah fakta rohani, saudara-saudari, yang bisa kita alami. Ketika kita kembali ke dalam roh, dengan segera kita berada di alam surgawi. Ya, alam surgawi ini adalah posisi yang tertinggi di alam semesta. Mungkin Anda masih tinggal di bumi.
Ya mungkin tempat tinggal kita juga kurang terlalu baik situasinya, kondisinya. Tetapi sebetulnya kita ada di dalam alam surgawi. Asal kita terus berada di dalam roh, kita ada di posisi tertinggi di alam semesta. Posisi tertinggi yang jauh melampaui semua musuh Allah, saudara-saudari. Ya, jikalau kita kembali ke dalam roh, kita akan menampilkan sifat dan ciri-ciri surgawi. Ya. Inilah kepindahan kita ke dalam Kristus. Ya. Yohanes 5 tadi. Ayat 24 kita sudah dipindahkan. Ya, walaupun ini masih berbicara soal posisi, tetapi posisi ini adalah suatu alam rohani. Walaupun orang Kristen baru saja percaya, belum mengalami pengudusan watak secara memadai, dia tetap bisa mengalami alam surgawi. Ya, asal sejak awal percaya mulai belajar melatih roh. Makanya bersyukur orang-orang Kristen yang percaya Tuhan di pemulihan Tuhan, ya. Bukan di kekristenan dari awal percaya udah ada di pemulihan Tuhan, itu seharusnya lebih cepat, ya. Karena di pemulihan Tuhan itu ada kebenaran dan latihan kembali ke dalam roh, memiliki alam surgawi. Ya, inilah saudara-saudari tahap pertama dari 1 Korintus 1 ayat 30, ya. Ia menjadi keadil benaran kita. Ya, frase pendek ini dijelaskan tadi di dalam uraian yang cukup panjang, ya. Nah, kemudian yang kedua, dia menguduskan kita. Dia menjadi kekudusan. Kristus bukan hanya menjadi keadil benaran yang di masa lampau, tetapi dia juga sedang menguduskan kita di zaman yang akan datang, di zaman hari ini. Kehidupan kita sehari-hari, ya. Ketika kita mengalami pengudusan di zaman hari ini, Kristus sendiri akan memampukan kita, ya, untuk menjadi benar dan adil, ya. Jadi Kristus bukan hanya menjadi keadil benaran kita, tetapi keadil benaran Kristus itu menjadi keadil benaran kita, gitu. Kita dimampukan untuk menjadi benar dan adil terhadap Allah, terhadap manusia, dan terhadap segala sesuatu hal. Kita menjadi orang-orang yang benar dan adil. Inilah tahap kedua, pengudusan yang tadi kita doa bacakan, ya, di kitab Roma. Ya, kemampuan kita untuk menjadi benar dan adil itu berasal dari apa? Penyaluran unsur benar dan adil itu. Hanya Kristus yang benar, hanya Kristus yang adil. Ketika unsur Kristus ini disalurkan ke dalam kita, unsur-unsur ini akan menjadi sifat kita. Kita sendiri menjadi orang-orang yang benar dan adil. Ya, dalam perkataan kita benar, dalam perbuatan kita adil benar, dalam pergerakan kita menjadi orang-orang yang benar dan adil. Ya. Oh Tuhan Yesus, inilah keselamatan yang kita lihat di dalam pemulihan Tuhan. Tidak dangkal, tidak hanya sekedar pengampunan dosa. Ya. Nah, pemberesan di masa yang lalu dan pemberesan di masa yang sekarang ini, itu semua akan mentransformasi kita. Tetapi
Yang ditransformasi adalah jiwa. Tubuh kita masih belum diselamatkan, saudara-saudari. Ya, tubuh kita masih tubuh yang hina, banyak penyakit, ya. Bahkan ada saudara-saudari kita yang cacat secara permanen, ya. Tubuh belum diselamatkan. Kabar gembiranya adalah ketika jiwa kita ditransformasi di tahap yang kedua, maka kelak akan ada pemberesan masa yang akan datang. Tubuh kita akan juga ditransfigurasi. Jiwa ditransformasi, setelah beres, tubuh ditransfigurasi. Ya, saudara-saudari yang sekarang masih sakit-sakitan, yang memiliki kecacatan permanen, kabar gembira, itu hanya sementara. Bukan hanya sementara, tubuh Anda yang banyak gangguan itu justru bantuan untuk Anda bisa lebih cepat ditransformasi. Dengan banyak gangguan-gangguan di dalam tubuh, seharusnya membuat kita tuh lebih sering menghampiri Tuhan. Akibatnya kita akan lebih cepat dimatangkan. Ya, coba bayangkan orang-orang yang hidupnya lancar-lancar, sehat-sehat. Oh, itu dagingnya itu kuat itu. Udah pasti lari ke dunia itu. Sulit untuk datang kepada Tuhan, ya. Jadi bersyukur saudara-saudari, semua ada dalam pengaturan Tuhan. Ya, kita sudah mengalami transformasi. Kelak kita akan mengalami penebusan yang zaman akan datang. Ini masih jarang disadari oleh kebanyakan orang Kristen. Ketika mereka mendengar kata penebusan, ya umumnya ya penebusan oleh darah Tuhan di atas salib, yaitu pengampunan dosa. Bukan, ini pengudusan lain, ini penebusan yang lain lagi, yaitu penebusan tubuh. Tubuh kita akan diganti ya oleh yang baru, saudara-saudari. Hari ini tubuh kita memang belum diselamatkan, ya, tetapi kelak kita akan mengalaminya. Nah, karena itu, agar kita bisa mengalami transfigurasi tubuh ketika Tuhan datang sebelum kerajaan 1000 tahun, maka kita harus baik-baik hari ini, ya, untuk tinggal di dalam rumah Allah. Ya, kita sudah membahas ini di dalam surat 1 Petrus, bahwa penghakiman dimulai dari rumah Allah sendiri. Ini adalah masa-masa di mana Allah menghakimi semua yang berasal dari diri kita sendiri, dari alamiah, ya. Allah sedang menghakimi itu, ya, semua yang berasal dari daging akan dihakimi hari ini. Ego, duniawi, dosa, itu sedang terus-menerus dihakimi oleh Allah. Dan kita yang rela terus-menerus berada di bawah penghakiman Allah, kita mempersembahkan diri, bersedia untuk dihabiskan oleh penghakiman Allah, oleh api penghakiman Allah. Ya, maka kita akan mengalami tahap kedua ini secara tuntas di zaman sekarang. Dan ketika Tuhan datang sebelum kerajaan 1000 tahun dimulai, kita sudah mengenakan tubuh yang baru. Tetapi bagi saudara-saudari yang hari ini, ya, membuang-buang waktu, tidak berada di bawah sorotan
penghakiman Allah setiap hari, tidak mempersembahkan diri untuk dibakar oleh api penghakiman Allah, menghabiskan ego alamiah, keduniawian, daging. Ya, ketika Tuhan Yesus datang sebelum kerajaan 1000 tahun, maka kondisi saudara-saudari yang sedemikian itu masih belum layak untuk mengenakan tubuh yang baru. Karena jiwanya belum tuntas ditransformasi. Ya, karena itulah hari ini kita harus baik-baik terus-menerus rela dihakimi, dibakar oleh api penghakiman Allah yang berlangsung pertama-tama di dalam rumah Allah sendiri. Ya. Kita harus berdoa, Tuhan, hakimi aku, Tuhan. Ketika kita sedang kesal, marah, benci kepada orang-orang, jangan berdoa untuk penghakiman mereka. Problemnya ada di dalam diri kita kok. Kalau kita bisa marah, tersinggung, benci, problemnya ada di dalam diri kita kok. Ya, Rasul Paulus, Watchmeni di dalam penjara, nggak ada tuh kebencian gitu. Padahal mereka difitnah di dalam penjara tuh, dipenjarakan secara tidak adil, nggak ada kebencian. Karena problem di dalam diri mereka udah beres, tuntas, dibakar oleh api penghakiman Allah. Semoga kita mengalami proses ini ya. Nah, akhirnya apa setelah tubuh kita ditransfigurasi? Puncak ya adalah kita mengalami kemuliaan. Ya. Hari ini memang kita masih berada di dalam tubuh yang belum diselamatkan. Gak apa-apa. Tetapi kita terus-menerus menikmati Kristus. Terus-menerus menyerahkan diri untuk dibakar oleh Allah hari ini. Maka kita akan mengalami transfigurasi tubuh sebelum kerajaan 1000 tahun. Bagi mereka yang tidak mengalami secara tuntas di zaman ini, ya mereka akan dibakarnya di api pendisiplinan ya. Dan mereka akan mengalami transfigurasi tubuh ya nanti di masa setelah 1000 tahun ya. Amin. Jadi saudara-saudari, penebusan tubuh kita ini adalah pemberesan di masa yang akan datang. Tetapi hari ini kita sedang mengalami apa? Transfusi Kristus, penyaluran Kristus. Ya, inilah hari ke-5 dan hari ke-6. Tetapi semua mulai dari hari pertama sampai hari ke-6 ini adalah perkara apa? Ini adalah perkara Kristus yang tersalib, ingat ya, sebagai kuasa dan hikmat Allah. Setiap hari, saudara-saudari, kuasa ini, hikmat Allah ini terus sedang beroperasi. Ya, dengan cara apa? Dengan cara menyalurkan Kristus ke dalam para penikmatnya. Ya, tanpa penyaluran Kristus sebagai kuasa dan hikmat Allah, ya maka kita tidak akan mengalami transformasi. Ya. Hari ini kita memang sering lemah, sering gagal, ya sering berada di dalam kegelapan. Mungkin karena kita terputus dari transmisi ini. Ya, kita harus jangan berlama-lama. Segera kembali, berpaling ke dalam roh, menyeru nama Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Ya. Agar kita kembali terhubung dengan penyaluran ini. Ya.
saat kita kembali terhubung, penyaluran ini dipulihkan, maka kembali kuasa dan hikmat Allah kembali aktif ya di dalam diri kita. Kita harus terus belajar stabil, tidak lama-lama berada di luar, karena memang iblis masih terus-menerus menyeret kita oleh daging kita ini. Tapi jangan lama-lama, kembali. Agar apa? Agar kuasa dan hikmat Allah ini kembali diperhidupkan di dalam kita. Ya, inilah kenikmatan saya di hari ke-5 dan ke-6. Puji Tuhan. Silahkan saudara-saudari berbagi nikmat. Amin. Amin. Terima kasih Saudara Diki. Amin. Amin. Oh Tuhan Yesus, mulia bagi Tuhan. Saudara-saudari silahkan sharing ya atas kenikmatan yang kita terima pagi hari ini. Mulia bagi Tuhan. Silahkan saudari. Amin. Oh Tuhan Yesus. Saudara-saudari, saya sangat menikmati ya. Ada beberapa kata yang sudah dibagikan oleh saudara kita tadi, yang saya sangat menikmati dan saya terjamah ya. Di sini dikatakan jiwa kita ditransformasi, tubuh kita ditransfigurasi, dan di sini dikatakan pada bagian selanjutnya, ini adalah obat yang real, penyembuhan yang real yang diberikan kepada kita ya. Pertama-tama sebelum kita transformasi, di situ kan dikatakan kita dilahir ulangkan. Setelah kita dilahir ulangkan, kita ditransformasi, lalu kita ditransmisikan. Semuanya itu di dalam Kristus. Kristus disalurkan ke dalam kita, sehingga jiwa kita ditransformasi, tubuh kita ditransformasi, sehingga pada akhirnya kita ada pada tubuh kemuliaan yang sudah diserupakan dengan Kristus. Dan ini akan terjadi setelah Kristus kembali. Jadi setelah yang sempurna itu datang, maka kita semua disempurnakan dalam tubuh kemuliaan. Itu sebabnya kita setiap hari memerlukan Kristus yang ada di dalam kita, sehingga hukum roh hayat itu yang membuat kita tidak perlu bersusah payah untuk merubah diri atau mengoreksi diri, tetapi dengan sendirinya ketika Kristus itu ada di dalam kita, kita tetap menikmati penyaluran Kristus di dalam kita, maka dengan sendirinya kita akan menjadi orang yang ditransformasi, ditransfigurasi, kita mengalami lahir ulang, ditransformasi dan juga ditransmisikan oleh Kristus, dan kita juga menjadi sarana ini untuk gereja, kaum saleh yang ada di sekitar kita atau setiap orang yang kita jumpai, sehingga kita tidak emosi lagi, kita tidak suka marah-marah, kita dapat memiliki kelapangan hati menerima semua orang, khususnya di gereja menerima setiap kaum saleh dengan semua kekurangan dan semua kelebihannya, dan di luar pun kita bisa menerima setiap orang. Kita tidak akan bereaksi ketika kita disakiti, kita dikhianati, kita dilakukan hal yang tidak enak. Kita menjadi orang yang dapat menerima segala sesuatu karena Kristus ada di dalam kita. Tuhan, ini kenikmatan yang saya nikmati. Amin. Terima kasih saudari. Silahkan disambung yang lain. Ada saudari Marta, saudari Ango, ada saudara Agus. Silahkan. Saya menikmati pemberitaan saudara Diki tadi. Dia menguraikan bahwa pengudusan itu ada 3 tahap, yaitu pengudusan masa lalu, pengudusan masa sekarang, dan pengudusan yang akan datang. Nah, pada masa lalu adalah kita orang-orang pilihan Allah itu belum mengalami keadil benaran, belum dilahirkan kembali.
Tetapi setelah dilahirkan kembali, dia bilang tadi kita berpindah dari alam maut ke dalam kerajaan atau ke alam surgawi. Nah, perpindahan inilah kita mengalami keadil benaran itu. Karena untuk bisa mendapatkan Kristus harus melewati itu. Jadi keadil benaran inilah merupakan satu unsur pertama untuk kita bisa didapatkan oleh Kristus. Kemudian kita punya status sudah menjadi orang benar. Sekalipun ya, dia bilang di dalam saudara-saudari dalam gereja atau dimanapun, kalau penghidupan mereka masih banyak yang buruk, yang kadang-kadang menjadi sandungan atau kadang-kadang tidak cocok, tapi status kita adalah status sudah orang benar. Nah, itu yang kita harus betul-betul melihat lebih dalam, karena kalau kita tidak melihat itu, kata saudara tadi Ibrani 10 ayat 10 bahwa itu sangat dangkal. Banyak orang Kristen menganggap satu kali Kristus menebus kita sudah selama-lamanya, tapi hari ini kebenaran tidak demikian. Nah, setelah kita dibenarkan, status kita seperti orang Korintus kan, dibilang dia menyebut mereka orang kudus, padahal banyak sekali masih kekurangan-kekurangan yang ada di dalam jemaat Korintus. Nah, status kita adalah orang benar. Tapi kemudian akan masuk ke dalam tahap pengudusan masa sekarang, yaitu posisi dikuduskan tuh bagian jiwa kita, watak kita, apa adanya kita semakin hari semakin dikuduskan melalui transformasi, melalui kita terus-menerus menyeru nama Tuhan. Makin menyeru nama Tuhan, bersatu dengan pasti pengudusan itu akan betul-betul menjadi setiap hari akan dikuduskan manusia alami kita. Karena kalau kita tidak mengalami pengudusan jiwa ini atau watak kita ini, nah kita akan masuk ke dalam neraka tadi kata pendisiplinan Tuhan di sana. Nah, itu sebabnya hari ini saudara bilang tadi, kita jangan buang-buang waktu, terus datang kepada Dia, mengejar Dia, mendapatkan dirinya. Semakin mendapatkan dirinya, pasti semakin kita dikuduskan. Lalu yang pengudusan yang akan datang, ya tubuh kita ditransformasi menjadi tubuh yang mulia. Sehingga kalau tubuh yang roh, jiwa, dan tubuh kita ditransformasi, pasti mengalami transfigurasi. Kita dimuliakan bersama dengan Tuhan. Nah, inilah kebenaran ya, terang yang kita nikmati hari ini. Sehingga Rasul Paulus bilang kita harus mengejar Dia, melupakan yang di belakang, tidak melihat keadaan saudara-saudari, tapi kita melihat Kristus di dalam semua orang, karena kita sedang dikuduskan dalam 3 tahap ini. Haleluya, puji Tuhan. Tiap hari kita mengalami pengudusan Tuhan. Mulia bagi Tuhan. Amin. Mulia bagi Tuhan. Silahkan sambung, saudari. Amin. Ada saudara Agus, amin, silahkan. Saudari Angu, silahkan. Atau saudara-saudari yang lain, dipersilahkan, amin. Amin. Saya ingin menyampaikan juga kenikmatan saya ya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa ada pengudusan oleh darah ini sekali untuk selamanya. Oh Tuhan Yesus, pengudusan posisi kita. Amin. Oh, di hadapan Tuhan, dan pengudusan oleh watak kita ini terjadi setiap hari ketika kita menikmati Tuhan, ketika kita mengalami sesuatu, menghadapi sesuatu. Oh Tuhan Yesus, salib itu bekerja di dalam kita, membereskan watak kita yang tidak benar. Oh Tuhan Yesus, syukur kepada Tuhan ya, kita dipindahkan ke dalam Kristus. Amin. Ya bagi Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Amin. Sungguh kita perlu pemberesan, baik masa lalu maupun masa kini, agar tubuh kita ini kelak ditransformasi dengan tubuh yang mulia. Amin. Oh Tuhan Yesus, oleh Tuhan, ketika kedatangan Tuhan, Tuhan Yesus
para kaum saleh yang menang akan terangkat. Ini yang menjadi pengharapan kita. Mulia bagi Tuhan. Masih ada 3 menit, saudari, silahkan. Amin. Amin. Silahkan, saudari Lani. Amin. Puji Tuhan ya, saudara-saudari. Pagi ini saya juga kembali menikmati berita pagi ini ya. Juga kembali diterangi oleh persekutuan saudara yang di depan tadi ya. Ada 3 tahap ya, yaitu pengudusan, yaitu adalah pembenaran, yaitu masa lalu pengudusan, masa kini, dan yang ketiga tadi, yang ketiga ada penebusan ya, masa yang akan datang. Oh Tuhan Yesus ya, masa lalu dikatakan tadi kita telah dibenarkan ya, kebenaran Allah ya, oleh penebusan darah Tuhan sekali untuk selamanya. Tetapi kita juga memerlukan pengudusan ya, yaitu pengudusan watak ya, sehingga watak kita bisa dikuduskan ya, ditransformasi oleh diri Allah ya, yaitu ya di masa kini ya, masa saat ini kita juga tengah terus berlatih ya, mengalami Kristus untuk mengalami pengudusan ini. Lalu yang ketiga adalah penebusan tubuh kita ya, ditransfigurasi mengenakan tubuh mulia Allah, sehingga yang terakhir adalah kita dimuliakan. Nah ini sungguh terang ya, sungguh kebenaran yang disingkapkan kepada kita hari ini. Kita pun juga perlu tadi dikatakan bisa menyalurkannya, memberitakannya kepada saudara-saudari kita yang masih ada di dunia kekristenan ya. Mereka tidak hanya berhenti pada karya penebusan saja ya, tetapi ada tahap-tahap yang harus dilewati ya. Nah, kita perlu memberitakannya ya, karena kita juga terus diterangi oleh diri Allah, sehingga ketika kita memberitakan ya bukan dengan diri kita, tetapi Allah itu sendiri yang ada di dalam kita ya. Nah, ketika perkara ini terjadi dalam Kristus Yesus ya, saya menikmati ini juga perlu terus kita datang kepadanya, Roh pemberi hayat yang sudah dipasang di dalam kita, diinstal di dalam kita. Kita perlu terus datang padanya, menikmati Dia. Amin. Puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Berhubung waktu sudah cukup, saudara-saudari, silahkan bebas untuk berdoa. Amin. Oh Tuhan Yesus. Saudara Agus, silahkan berdoa. Amin. Amin. Mari kita tutup dengan doa, saudara-saudari. Oh, Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, kami bersyukur Amin. yang sudah terjadikan. Yesus, terima kasih. Kau telah membenarkan kami, menguduskan kami, dan menjanjikan penebusan tubuh kami di masa yang akan datang. Kami bersyukur Tuhan dan berdoa agar kami senantiasa menyadari perjalanan yang bisa hidup dalam kebenaran serta menenangkan diri kami untuk terus dimurnikan dalam setiap aspek hidup kami. Kiranya kami dapat memberitakan kebenaran-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Kasih Tuhan rahmat dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Amin Tuhan, saudara-saudari. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudari, terima kasih saudara Diki. Amin. Membekali kami semua. Amin. Selamat. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua saudara-saudari. Amin. Mulia bagi Tuhan. Amin. Amin.